supir dengan kena kaharti hari penumpang yang kabur naon. Mereka ini siapa? Lalu orang mengkaitkan dengan, karena beberapa bulan sebelumnya saya baru mengeluarkan fatwa mati untuk 2 pendeta, Suradi bin Abraham dan Purnama Winangun. Orang lain mengaitkan itu, kalau saya nggak peduli dengan itu semua. Selama saya yakin yang saya lakukan benar dan di jalan Allah, apapun siapa celahnya. Karena nggak diurus, ya saya telepon Bandung dokter. Saya mau ke Bandung lah, tadi ada hubungan tadi nanaon. Ya, ingat itu dibawa pakai pesawat itu ditaruh di kabin lah. Jadi kabin dibuka, beberapa kabin untuk naruh. Karena saya nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Baringkeun ya. Itu di sini sudah 18 dokter yang timnya. Sabtu saya datang maghrib, langsung mereka melihat kondisi itu. Besok katanya harus operasi. Besok paginya langsung operasi mengeluarkan darah dari rusuk. Hari Sabtunya, hari Ahadnya operasi tulang. Ya alhamdulillah semua tim dokternya muslim, musyawarah. Terus yang datang ke rumah sakit jemaahnya insya Allah soleh semua. Jadi walaupun saya bukan orang soleh, jadi aman. Didoakan ke soleh. Biasanya 1 tahun Pak, ini baru dibuka itu si pen-pen itu. Saya 3 bulan sudah dibuka semua. Bulan ke-6 saya sudah badminton lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada keluhan sedikit pun. Suka lino apa. Saya untungnya punya jemaah saroleh. Nah, setelah kejadian itu terus terang bagi saya luar biasa. Ya Allah, kalau waktu itu Allah mau selesai. Setiap saat kita harus siap ya. Nah, itu sebenarnya hikmah kenapa Allah rahasiakan kiamat itu. Karena Allah itu ya memang Maha Pengampun, Pak. Maha Pengampun. Sebelum saat detik sakaratul maut terbuka itu. Terbuka pintu taubat itu. Masih ingat gak hadis orang yang membunuh 99 orang lalu dia baru mau bertobat? 99 orang sudah dibunuhnya. Dan ketika dia bertanya pada seseorang yang dianggap ngerti gitu, lalu dijawab bahwa nggak mungkin lah Allah mau mengampuni, enak aja kamu sudah membunuh 99 orang. Kesal dia. Akhirnya orang yang ngomong nggak bisa itu dibunuhnya juga sampai 100. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang yang meyakinkan dia bahwa berapa orang yang sudah kamu bunuh? 100. Wah, nggak ada masalah. 1000 juga masih terbuka pintu taubat. Dia bertobat. Dalam perjalanan pulang dia ke kampungnya meninggal. Jadi can sholat, kamu sholatnya macam mana? Belum sholat, belum gimana. Ternyata ditetapkan ahli surga. Itulah Allah dengan sifat Maha Pengampunnya. Jadi kenapa kiamat itu dirahasiakan? Ya, sering orang menanyakan, kenapa Allah tidak? Apakah ini akal-akalan Nabi Muhammad karena tidak tahu? Memang Nabi Muhammad tidak tahu. Kenapa? Karena memang tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa tidak diberitahu? Ya begitu. Karena Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun. Kalau diberitahu, wah, semua orang ya hidup aja seenaknya, tinggal nanti menjelang mati baru taubat. Sehari 2 hari mau mati baru dia taubat gitu. Dengan demikian maka kita harus siap saja setiap saat. Saya kadang-kadang berpikir begini, Bapak, Ibu pernah nggak berpikir itu, Pak? Menjelang saya mau tidur, kita mau tidur itu, kita sempat nggak terpikir itu, ya Allah,
Apakah besok pagi saya masih bangun apa enggak? Ya. Atau kita mau keluar rumah misalnya, sempat nggak terpikir ini, ya Allah jangan-jangan ini adalah perjalanan saya yang terakhir. Iya kan? Karena ajal itu kita nggak tahu kapan. Itulah yang membuat kita sebenarnya harusnya selalu siap, Pak. Harus selalu siap setiap saat. Sehingga kita nggak berani spekulasi. Sekarang lah saya berbuat maksiat, atau besok masih bisa bertobat. Bagaimana kalau saat kita sedang maksiat itu nyawa kita dicabut? Nauzubillah min dzalik. Siapa yang bisa menjamin itu? Kita sedang, saya kan masih sehat gitu. Nah, emangnya Allah tidak bisa mencabut nyawa manusia yang sehat? Saya dan kakak-kakak, adik-adik saya sempat merasa kecolongan. Ibu sakit, Pak, yang sudah divonis oleh dokter. Almarhumah ibu saya. Ayah jelas lebih usianya lebih tua, tapi jarang pernah sakit, Pak. Boro-boro sakit berat, flu saya jarang. Sampai usia 84 tahun itu saya ingat kita hanya pernah sekali berurusan dengan dokter. Flu saja jarang. Jadi perhatian kita semua ke ibu, Pak. Perhatian kita bukan ada bapak ayah tinggal diperhatikan, tapi konsentrasi kita lebih kepada ibu yang memang oleh dokter saja sudah divonis nggak ada harapan lagi gitu karena serosisnya. Kadang konsentrasi kita ke ibu malah yang meninggal ayah. Sehat gitu. Itu ajal. Ajal nggak ada ukuran apa-apa, nggak ada ukuran usia, nggak ada ukuran sehat atau sakit. Pokoknya setiap saat saja Allah yang menentukan. Iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal seseorang sebagaimana yang sudah Allah tetapkan, maka tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat walau hanya 1 detik. Hanya 1 detik pun tidak bisa. Ini istilah kita saja manusia. Aduh untung dokter keburu datang. Coba kalau enggak. Telat sih dibawa ke rumah sakit. Jadi aja. Itu semua istilah kita, Pak. Yang pasti memang belum ajal, yang itu sudah ajal. Tapi tetap kita nggak bisa kan mengatakan begini. Sudah kalau memang sudah ajal dari ditetapkan ya sudah nggak perlu berobat. Urusan berobat dan sebagainya itu urusan kewajiban kita berusaha. Sama saja di sini sudah Allah tetapkan, apa terus kemudian kita tinggal diam di rumah. Usaha itu adalah kewajiban kita. Maka Allah kembali mengajarkan pada Rasulullah SAW, Qul innamal ilma indallah. Ilmu tentang itu hanya ada pada Allah. Tidak pernah ilmu itu diajarkan pada siapapun makhluknya, manusia, jin atau malaikat. Wa innama ana rasulun mubin. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, hanyalah seorang rasul. Mubin, yang memberikan peringatan dan penjelasan. Bayyana yubayyinu, mubin, penjelasan, peringatan, penjelasan. Sebatas yang beliau terima dari Allah, sebatas itulah yang Rasulullah tahu. Yang tidak diberitahu ya tidak tahu. Makanya dalam keyakinan kita, yang namanya Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Beliau hanya sekedar menyampaikan, tidak pernah membuat aturan hukum. Jadi ada kesan begini gitu di masyarakat itu. Ini hukumnya apa? Begini hukumnya, misalnya haram atau wajib atau ada dasarnya dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya ada dalam hadis. Oh hadis.
Memangnya ada hadis kunaon? Jadi seolah-olah kalau hadis itu kesannya seperti di bawah Al-Quran. Dari satu sisi ya, karena dia bukan firman Allah. Dalam pengertian kalimatnya itu bukan firman Allah. Ya, tapi hukum ketetapannya Allah sama dengan Al-Quran. Jadi hukum yang ditetapkan oleh hadis sama dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Bersama-sama berasal dari Allah. Cuman bedanya kalau Al-Quran itu isi dan redaksinya dari Allah, tidak dirubah satu huruf pun oleh Rasul. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, itu yang disampaikan. Satu huruf pun Rasul tidak merubahnya. Jadi Rasul betul-betul hanya sekedar menerima dan menyampaikan lagi, selesai. Nah kalau hadis itu Rasul menerima hukumnya, aturannya. Lalu Allah mempersilahkan pada Rasul untuk membahasakan oleh Rasul, dibahasakan dengan ucapannya, dengan ketetapannya dan sebagainya. Itu disebut hadis. Sama dari Allah. Jadi jangan kesannya oleh hadis itu seolah-olah ya aturan Rasul. Rasul tidak punya wewenang untuk membuat aturan. Hanya sekedar menyampaikan. Tidak bisa merubah hukum, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Beliau adalah makhluk sama dengan kita. Cuman bedanya beliau diistimewakan oleh Allah untuk mengemban risalah, lalu beliau dimaksum seperti rasul-rasul yang lain. Karena harus mengemban risalahnya. Jadi wa innama ana rasulun mubin, saya hanya seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan, hanya sebatas itu. Wa ma alaina illal balagh, tidak ada kewajiban bagi kami kecuali sekedar menyampaikan. Ada aturan, sampaikan. Beliau tidak menciptakan, tidak membuat aturan itu. Dalam ayat selanjutnya kemudian dinyatakan falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika sudah dekat mereka melihat, ya, artinya ini kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini di dunia. Mereka sudah melihat, sudah mulai mendekat kiamat entah kubra atau sughra. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, ini ada yang menggambarkannya saat sakaratul maut, ya, yang ketika dihadapi oleh orang-orang kafir, maka wajahnya menjadi muram. Wujuhul ladzina kafaru. Wakila, lalu dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, yang menyatakan ini kilanya siapa? Malaikat. Inilah yang pernah kalian minta-minta. Doa itu memohon, meminta. Apa yang minta itu tadi? Mana bukti apa yang kebenaran apa yang kalian katakan itu? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, pada saat itulah malaikat, pada saat baik kiamat kubra nanti maupun kiamat sughra bagi orang-orang kafir saat sakratul maut, malaikat akan menyatakan itu kepada mereka. Inilah yang pernah kau minta-minta. Lalu malaikat pun menyiksa mereka. Ada juga sebagian ahli tafsir mengartikan ayat ini nanti berlakunya di akhirat, pada saat orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat yang hampir sejalan dengan ayat ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 22.
Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami apa yang engkau janjikan atau dijanjikan oleh Tuhanmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Juga dalam Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 47-48. Selanjutnya di dalam ayat 28 dalam Quran surat Al-Mulk surat Tabarak ini Allah menyatakan qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya au rahimana fa man yujirul kafirina min azabin alim. Para ahli tafsir meyakini bahwa ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir Mekah itu mendoakan tingkah saha ngadoana ke Tuhan mereka yang dibuat dari patung ini agar Rasulullah dan orang-orang mukmin itu celaka dan binasa. Jadi ini bentuk kedua dari sikap orang-orang kafir. Yang pertama, mereka memperolok-olokkan Nabi tentang kiamat dan urusan akhirat yang mereka tidak yakini. Dan yang kedua, ya mengharap dan berdoa agar Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin itu celaka dan binasa. Seperti yang juga bisa kita lihat dalam Quran surat At-Tur surat 52 ayat 30. Lalu Quran surat Al-Fath ayat surat 48 ayat 12. Bal zanantum an la yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Kalian pernah meyakini kalau Rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan pernah kembali pada keluarga mereka lagi. Ini harapan mereka ketika menjelang perang Badar. Bahwa dalam perang Badar itu mereka akan mampu untuk menghabisi Rasul dan seluruh orang-orang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanggapi harapan dan doa orang-orang kafir ini untuk kebinasaan dan celakanya Rasul dan orang-orang mukmin dari dua sisi, Pak. Sisi pertama yaitu di dalam ayat 29 di mana Allah mengatakan qul, katakan Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakan Muhammad, terangkan kepadaku, maksudnya kepada orang-orang kafir, mereka diminta untuk menerangkan, menjelaskan, jika Allah memang membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, yaitu orang-orang mukmin, atau rahimana, menyayangi aku, rahim ya, dan orang-orang mukmin sehingga kami semua masuk surga. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Lalu siapa yang akan melindungi orang-orang kafir itu dari siksa Allah yang teramat pedih? Apa maksudnya ini? Ini maksudnya Allah ingin mengajarkan pada Rasulullah untuk mengingatkan orang kafir. Apa sih perlunya mereka mengharapkan kebinasaan Rasul dan
orang-orang mukmin. Apakah kalau Rasul itu binasa misalnya, atau Rasul itu dapat kasih sayang Allah, itu akan membebaskan mereka dari siksa neraka? Ya tentu saja mereka disiksa. Artinya yang harusnya dilakukan oleh mereka itu adalah beriman, bukan mengharapkan kebinasaan orang-orang mukmin. Mereka kata orang-orang mukmin bahkan termasuk Rasul itu binasa sekalipun, toh mereka tidak akan menyebabkan mereka jadi selamat. Dan tentu ini sama sekali tidak berpengaruh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin, sebab apa artinya doa orang kafir? Maka kita selalu siap saja berhadapan dengan orang kafir itu. Dan Rasul pernah menantang kan orang-orang kafir ketika mereka sudah ngotot, terutama ahli kitab itu ya, pendeta-pendetanya itu, bahwa mereka yakin bahwa mereka benar ya, dan tidak mau sama sekali merubah prinsipnya ketika Rasul menjelaskan kesesatan keyakinan mereka itu. Sehingga ditantanglah untuk mubahalah oleh Rasul itu. Bagaimana kalau kita mubahalah saja? Dimana masing-masing nanti berdoa kepada Tuhannya. Andai kata kamu yang benar, maka doakan saja agar saya dan seluruh keluarga saya celaka, binasa. Nah sebaliknya saya pun akan berdoa kepada Allah, Tuhan saya gitu. Ayo orang mubahalah. Tapi kan gak berani mereka. Ya sebenarnya daripada berdebat, diskusi, kunjungan, mending gitu di sana. So, sekarang kalau ada orang kafir gitu tak, misalnya terserahlah, pokoknya kafir siapa saja. Ayo kita mubahalah di sini, saya siap lah. Ya, ayo gitu lah, orang mubahalah, tiba-tiba diskusiin RRC gitu. Nah, kita mubahalah saja, silakan. Kamu kan punya Tuhan, berdoalah pada Tuhan kamu. Kalau saya disalah dalam keimanan dan keislaman saya, biar Tuhan kamu itu melaknat saya. Nah, saya pun akan berdoa kepada Allah. Kamu siapa? Saya siap. Kenapa? Saya yakin Tuhan tidak ada. Yang dituhankan mereka itu tidak ada. Saya termasuk yang kurang setuju Pak, diskusi-diskusi dengan orang-orang kafir gitu. Diskusi dengan kelompok-kelompok aliran sesat. Pertama, ngabisin waktu. Dan yang kedua, sebagai kelompok minoritas, mereka sangat suka itu. Mereka itu yang mereka harapkan. Kenapa? Lewat diskusi itu mereka punya peluang untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka. Iya kan? Karena kenapa? Mereka minoritas. Coba kalau mereka juga sudah mayoritas, boro-boro mau diskusi itu. Mereka memang perlu itu. Maka dialog Sunni Syi'i, berhentikan aja Pak. Bagaimana mempertemukan Sunni dan Syi'i? Sudah 15 abad Pak, 1500 tahun usaha orang untuk mempertemukan, tidak pernah bisa ketemu. Mempertemukan dua yang sangat berbeda, kira panggihnya Pak. Sudah 15 abad Pak, nggak pernah bisa ketemu. Gimana mempertemukan dua yang berbeda? Segalanya sebuah berbeda, gimana mempertemunya? Kalau dialog misalnya antara kelompok-kelompok dalam ormas-ormas Islam, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, apa misalnya, ya banyak lagi lah kelompok-kelompok Islam. Oh, insya Allah itu bisa ketemu Pak. Bisa itu. Prinsip dasarnya sama gitu kan. Insya Allah ada masalah.
Iya mah prinsip nagis beda, Quran nagis beda. Dialog dengan Ahmadiyah ya, lebih ke kiamat yang mau pangi-pangi. Kitab susinya lain, mereka punya nabi lain. Kira-kira ketemuan. Ini ngabisin waktu aja. Yang diperlukan sekarang itu semakin banyak gencarnya dakwah untuk menyatakan kesesatan ajaran-ajaran mereka. Itu yang diperlukan, Pak. Bukan dialog. Selenggarakan sekarang acara di mana-mana masjid untuk menyampaikan ini kesesatan Ahmadiyah. 7235. Ini kesesatan Syiah. Kepuru dialog deui jelas semuanya juga, Pak. Kata Ibing Ustaz Ibing di sana almarhum, beliau ini orang yang paling dulu sering ke rumah, Pak. Beliau ini terkaitan dengan beliau sering dakwah gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kalau nggak nelpon dia datang ke rumah. Dan mungkin belum pernah ada orang melihat Ibing nangis. Malah saya pernah, Pak. Itu waktu dia datang ke rumah ngadu pada saya sambil nangis itu. Saya macam aduh, lalu difitnah nama pakai lah. Iya masa difitnah murtad cina Pak. Berarti ada curi, Pak. Itu saya jadi hayang seri dengan Ibing seri. Itu dia di majalah apalah, di koran majalah jadi di fitnah. Saya ingat dia di Radio Mara dulu pernah dengan Om Kusman almarhum juga saya. Itu biasanya hari di Mara gitu. Ada, cina bisa saya berhasil menyatukan harimau jantan dengan kambing betina. Nah, bisa itu bisa. Sore itu saya masukkan, pagi-pagi saya lihat kambing betina itu sebeak di dahar, itu lagi disatukan. Nah kira-kira itu Sunni Syi'i dengan Ahmadiyah sarwa yang gitu, Pak. Nggak bisa disatukan. Jenisnya sudah lain, bukan sama-sama kambing gitu. Bukan sama-sama harimau. Nah, yang harus bisa didiskusikan itu kalau sama-sama muslim. Nah, mudah nggak sama muslim gimana mau bisa disatukan? Kalau sama-sama muslim, Qurannya pasti sama, hadisnya pasti sama, rukun Islamnya pasti sama, rukun imannya pasti sama, gitu. Pasti sama prinsip-prinsip dasarnya, nggak mungkin berbeda.